Otak kita tuh menerima 2 juta informasi per detik. Ya, lalu di dalam otak kita juga ada sekitar 60.000 pikiran setiap hari. 2 juta informasi masuk per detik, ya. Kemudian ada 60 pikiran setiap hari. Suka nggak suka, mau nggak mau, itu ada 60.000 pikiran setiap hari. Baik kita saat sedang sadar maupun sedang tidur. Ini ada 60.000 pikiran setiap hari. Ya. Nah, kesemuanya ini dipancarkan, ya, diproyeksikan ke layar. Ya, itulah yang menjadi nasib kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Oke, saya izin mau kenalan dulu. Oke, sudah. Nah, alhamdulillah. Saya izin mau kenalan Bapak Ibu semua. Nama saya Febriansyah gitu ya. Tadi MC agak ini ngomongin nama saya karena emang namanya unik gitu ya. Nama lengkap saya aslinya bawaan lahir dan diberikan oleh orang tua saya Febriansyah. Ya. Cuman saya suka pakai kata-kata Manor karena itu dulu singkatan dari nama kakek saya. Kakek saya namanya Muhammad Nor gitu ya. Disingkat M Nor. Nah, dari kampung saya tuh di Lampung, kalau nama-nama singkatan M Nor tuh dibacanya Manor gitu ya. Dan saya suka kedengarannya Febri Manor. Udah, saya pakai nama saya jadi Febri Manor ya. Tapi nama lahirnya adalah Febriansyah. Saya sekarang tinggal di Padang ya, di Lubuk Buaya, dan pekerjaan saya sekarang adalah seorang wirausaha ya. Nah, ini singkat mengenai saya Bapak Ibu ya, karena orang bilang tak kenal maka tak tahu ya. Oke. Nah, ini istri saya adalah Ibu Sri Deneka Putri. Beliau juga kebetulan adalah seorang CTMR bareng kami. Saya punya 3 orang anak, ya, 2 orang perempuan, 1 laki-laki. Saat ini saya juga adalah Afwan sebentar. Saat ini juga saya adalah seorang pejuang MRBox ya. Saya pejuang MRBox 68 di Padang. Saya juga adalah seorang wakil resmi di Nafahir Rozikin dan juga reseller dari Koperasi Mana Rezeki. Dan saya sekarang diamanahi menjadi sekretaris di Korwil Mana Rezeki Sumbar Jambi. Ya, dan ini ada di bawah adalah profil bisnis saya. Nah, Bapak Ibu ya, yang mau kita bicarakan sekarang ini adalah tentang law of projection. Nah, sekarang coba bayangkan sebuah laptop ya Bapak Ibu ya. Sekarang ini kita enak gitu ngomongin law of projection karena memang rata-rata di setiap pertemuan, di setiap seminar-seminar itu pasti ada proyektornya ya. Jadi law of projection ini adalah kira-kira hukum dari proyeksi ya. Nah, bayangkan ada sebuah proyektor ya yang memancarkan sebuah gambar. Gambar yang dipancarkan itu adalah berasal dari komputer ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di komputer diketik B, itu nanti di proyektornya di layar itu akan juga terlihat B. Ya, tidak mungkin kalau di laptop ditulisnya A, di layar tulisnya B, ya. Itu pasti akan sama. Oke. Nah, demikian juga dalam hal ini nasib kita, ya. Layar itu adalah nasib. Oke, Bapak Ibu ya, layar adalah nasib. Laptopnya itu adalah daleman kita nih, ya. Ada perasaan, pikiran, ya, dan motivasi kita. Itu adalah laptopnya. Ya, oke Bapak Ibu ya. Dari sini nyambung ya. Jadi layar itu adalah nasib kita. Proyektornya itu adalah otak kita. Ya. Jadi laptop itu adalah daleman kita, ada pikiran kita, perasaan kita, ya, spiritual kita, dan juga ada motivasi kita. Dipancarkan oleh otak kita menjadi nasib ke layar. Itulah kira-kira hukum law of projection. Ya, jadi setiap yang kita pikirkan itu akan terpancar dan menjadi nasib kita. Nasib kita saat ini, apa yang kita hadapi saat ini, itu adalah hasil dari proyeksi pemikiran-pemikiran kita di masa lalu. Ya,
Gitu Bapak Ibu ya. Jadi itu hukum law of projection. Nah, kenapa bisa seperti itu? Otak kita itu memancarkan 2 juta informasi per detik. Nih ya, coba saya besarin. Nih ya, jadi otak kita tuh menerima 2 juta informasi per detik. Ya, lalu di dalam otak kita juga ada sekitar 60.000 pikiran setiap hari. 2 juta informasi masuk per detik, ya. Kemudian ada 60 pikiran setiap hari. Suka nggak suka, mau nggak mau, itu ada 60.000 pikiran setiap hari. Baik kita saat sedang sadar maupun sedang tidur. Ini ada 60.000 pikiran setiap hari. Ya, nah kesemuanya ini dipancarkan, ya, diproyeksikan ke layar. Ya, itulah yang menjadi nasib kita. Ya Bapak Ibu ya. Contoh, saya mau kasih contoh nih. Misalnya ada seorang ibu, ya. Kita ngeliat seorang ibu, dia jalan gitu ya. Dia pakai kebaya warna pink, ya. Sarungnya warna hijau. Kemudian jilbabnya warna ungu. Eyeshadow-nya merah marun, ya. Kaos kakinya polkadot. Sepatu hak tinggi warna emas. Kemudian lipstik ya warna hitam. Nah, kira-kira apa nih yang terpancar dari apa yang Bapak Ibu pikirkan kalau ngeliat ada seorang wanita seperti itu? Coba boleh di chat. Keren. Keren, oke. Silakan yang lain. Boleh. Di Mika juga boleh. Silakan yuk. Unik. Unik. Oke. Yang lain boleh? Pede. Kenapa? Pede. Berani tampil beda. Jangan tampil beda, pede. Oke. Ada lagi yang lain? Modis. Siap. Oke, ada lagi yang lain? Norak kalau bahasanya. Norak. Norak. Nah, ya, jadi memang normalnya ya Bapak Ibu ya, kebanyakan, bukan normalnya, kebanyakan kita ya, itu kalau ngeliat hal yang seperti itu ya, ada ibu-ibu jalan, dia pakai kebaya warna pink ya, pakai kaos kaki polkadot, jilbab ungu ya, eyeshadow merah marun, lipstick warna hitam. Tapi yang terpancar, yang kita lihat otomatis itu kadang-kadang, kok ibu ini norak banget gitu ya. Wah, ini kayaknya ada orang stres lagi keluar deh gitu ya. Atau ada ibu ini lucu, apakah dia pelawak gitu ya. Atau aneh, macam-macam keluar ya. Stres, aneh, norak gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sadar nggak? Saat kita ngomong seperti itu ya, orang stres ini ya, orang ini kok lucu, orang ini kok aneh gitu ya. Sadar nggak bahwa saat kita mengucapkan seperti itu, kita sedang memproyeksikan ya dalam bentuk doa seperti, ya Allah, jadikanlah aku orang yang stres. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang aneh. Ya Allah, lucukanlah hidupku gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Itu yang akan terpancar langsung. Ya. Jadi Bapak Ibu semua, kalau sekarang hidup kita lagi nggak oke gitu ya, hidup kita lagi banyak persoalan, kita merasa nggak nyaman dengan persoalan tersebut, pusing gitu ya. Nah, coba deh diingat-ingat gitu ya. Apakah setiap bertemu kejadian yang seperti tadi, pikiran kita langsung otomatis ting stres, lucu, nggak gaul gitu ya, nggak punya kaca di rumahnya gitu ya. Apakah seperti itu ya? Nah, Bapak Ibu semua, itu yang disebut law of projection ya, karena setiap pikiran ada doa dan setiap doa dikabulkan oleh Allah. Setiap pikiran ada doa dan setiap doa dikabulkan oleh Allah. Makanya sebaiknya kita mikir yang baik-baik aja ya Bapak Ibu ya. Coba kalau misalnya sebelum kita muncul pemikiran aneh-aneh waktu ngeliat ibu tadi, ya contoh itu misalnya teman kantor kita gitu ya, apa salahnya kita samperin, kita tanya, Bu, kok hari ini keren banget sih gitu ya. Nah, bisa jadi kan si ibu ngomong, iya mas, aduh mohon maaf ya kalau pakaian saya mengganggu pandangan gitu ya, semalam rumah saya ternyata kebakaran, habis semua mas, cuma ini yang tersisa, jadi inilah yang saya pakai ke rumah. Ini juga bibir hitam bukan lipstick, ini arang katanya. Ya, bayangin Bapak Ibu, bayangin. Kita udah mikir macem-macem, kita udah berpikir yang enggak. Ternyata si ibu tadi sedang ada persoalan. Ya, Bapak Ibu, jadi hati-hati dengan apa yang kita pikirkan gitu ya. Jangan langsung memberikan penghakiman terhadap apa yang kita lihat yang belum kita ketahui ya. Karena apa tadi ya, tadi itu setiap pikiran ada doa dan setiap doa dikabulkan oleh Allah, baik yang positif maupun yang tidak positif. Nah, sama juga misalnya gini, kita lihat di
TV ya, ada koruptor yang ditangkap. Ada koruptor yang ditangkap, tuh biasanya tuh ya, kalau kalau kebanyakan orang gitu katakanlah ya, itu pasti mampus, makan uang negara, nggak tahu namanya orang miskin gitu ya, udah ngedumel sendiri ya. Ada lagi mungkin bakar aja dia, gantung di Monas gitu-gitu ya. Nah, sadar nggak kalau ternyata kita tuh lagi mendoakan diri kita sendiri gitu ya. Mampus, ya Allah mampuskan hidupku gitu ya. Gantung, bakar gitu. Kita sedang memproyeksikan sesuatu untuk diri kita sendiri. Seperti itulah kekuatan pikiran kita. Jadi hati-hati atas apa yang kita pikirkan. Nah, kalau kita di Insan Magnet Rezeki, kita udah nggak mau lagi tuh berpikir yang seperti itu. Ya, kita udah mau merubah nasib kita, apa yang ada di layar kita, di nasib kita, itu kita mau ubah. Bagaimana caranya? Ya dengan cara mengubah yang ada di dalam diri kita. Ya Bapak Ibu ya, dari tadi tuh perasaan, ya, pikiran, dan juga motivasi kita. Kita ubah yang di dalam, itu nanti insya Allah terproyeksikan oleh otak kita, dan nanti akan terpancar menjadi nasib kita. Jadi sekarang kita maunya pikirin yang baik-baik aja. Ya contoh, kalau tadi kita melihat koruptor tadi ya yang tertangkap, kita bisa aja bilang, wow keren. Loh, di mana kerennya gitu ya? Ya mungkin Allah lagi mau kasih beliau ini kesempatan buat taubat, ya. Jadi kan ditangkap, jadi sadar, nanti di penjara banyak bisa bisa merenung, berpikir, sehingga mudah-mudahan nanti beliau bisa taubat yang nasuha dan nanti bisa sama-sama dengan kita ada di surga. Tuh kan keren banget. Kenapa harus pancarkan yang enggak? Kenapa harus pancarkan mampus dan lain-lain? Pancarkan aja yang baik-baik sesuai dengan apa yang memang kita inginkan. Berarti kan kita juga sedang berdoa, ya Allah, jadikanlah aku ini hamba yang istiqomah bertaubat. Jadikanlah hamba yang kelak masuk ke surgamu ya Rob, gitu ya. Itu yang sedang kita coba pancarkan. Ya, dan itulah kekuatan pikiran kita. Ya. Nah, di sini ada nih, kekuatan pikiran. Rahasia kekayaan adalah menguasai kekuatan pikiran. Ya, akal kita berpikir 60.000 pikiran setiap hari. Ya, nah tadi pikiran itu ada yang positif dan ada yang tidak positif. Ya, kemudian setiap pikiran adalah doa dan setiap doa dikabulkan oleh Allah, baik yang positif maupun yang tidak positif. Ya, ud'uni astajib lakum. Seperti ini kekuatan pikiran Bapak Ibu ya. Jadi simple ya. Kalau mau ngubah nasib, kalau kita ngerasa saat ini hidup kita lagi nggak enak, ya lagi nggak bagus ya, banyak persoalan, silih berganti, hutang atau amanah nggak kunjung berhenti gitu ya, tutup satu muncul lagi, tutup satu muncul lagi. Nah coba deh, coba berhenti dulu sejenak, duduk tenang ya, kita istighfar, minta ampun sama Allah, lalu pelan-pelan kita praktekkan law of projection ya, pelan-pelan. Pertama kita bilang dulu, wow keren ya. Loh kenapa keren? Iya, pasti Allah, itu dulu ya, pasti Allah mau kasih sesuatu yang besar buat saya nih di balik kejadian yang seperti ini. Kalau saya lolos ya, makanya pasti keren. Hadiah dari Allah pasti keren ya. Kemudian kita juga bisa kayak gini, misalnya mobil nggak sehat gitu ya, mobil rusak gitu, HP hilang, dijambret gitu ya, semuanya tuh keren ya, semuanya keren. Tinggal kita cari. Nah ini kita lagi berbaik sangka sama Allah, kita cari di mana kerennya gitu ya. Misalnya kita kejambretan gitu ya, mungkin kalau dulu sebelum kenal law of projection, waktu kejambretan gitu ya, ditarik tasnya langsung jambret, ngomongnya sampai keluar tenaga dalam gitu ya. Kadang-kadang kita sendiri nggak nyangka kalau suara kita bisa sebesar itu gitu ya. Masih ada tenaga lagi jambret sampai suatu orang ngumpul gitu ya. Nah, kita punya pilihan gitu ya. Pada saat jambret itu terjadi, kita nggak usah bingung ya, nggak usah panik. Udah tenang aja langsung. Allah, wow keren. Kenapa keren? Kenapa dijambret keren? Ya pasti Allah mau ganti harta saya jadi yang lebih baik lagi. Mungkin harta yang ada dalam tas yang dijambret itu kemarin kurang bersih, ya. Mungkin ada tercampur dengan hal-hal yang tidak halal, sehingga Allah mau bersihin ini semua hartanya, diambil sama jambret, biarin dah gitu ya. Nggak apa-apa dah, ambil dah. Nanti pasti Allah ganti sama yang lebih bersih, sama yang lebih baik ya. Nah seperti itulah kira-kira kita menggunakan law of projection ya Bapak Ibu ya. Sama juga kayak saya kita di dalam hidup ya. Kalau Bapak Ibu ada di dunia network marketing,
ada di dunia pekerjaan ya, itu pasti setiap pekerjaan itu diminta untuk bikin goal ya, goal setting gitu ya. Kira-kira kita dalam tahun 2021 apa mau dicapai, ya kan? Seperti apa, bagaimana mencapainya? Gitu. Dalam hidup juga akan seperti itu. Kita kira-kira mau apa, mau punya rumah dalam berapa tahun ke depan, anak-anak nanti sekolahnya mau sekolah yang seperti apa. Nah, jangan sekedar dibikinkan saja Bapak Ibu semua ya, tapi langsung di LOP-in ya. Itu dipikirkan seolah-olah itu udah terjadi gitu ya. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, anakku nanti bisa sekolah di luar negeri, masuk sekolah yang baik, sekolah di Mesir, bisa menjadi hafizoh, alhamdulillah. Dicatat gitu ya, kepengen anak sekolah di Mesir bisa jadi hafiz. Atau dicatat bisa pengen rumah tanpa riba, target 2 tahun. Itu udah dibayangin di dalam pikiran kita, ya Allah, rumahnya cantik banget, udah nggak ada riba ya, rumahnya pas buat kami sekeluarga, gitu. Alhamdulillah. Itu di LOP-in Bapak Ibu semua. Ya, jadi LOP ini Bapak Ibu, ini adalah ilmu dasar dari magnet rezeki. Ya, turunannya nanti ada banyak. Nanti kita akan bicara paradox of Candy. Nanti kita akan bicara dunia kuantum, ya. Karena LOP itu sendiri nanti akan berada di dunia kuantum. Nanti kita akan belajar satu-satu, kita kupas seperti apa nanti LOP yang baik, ya Bapak Ibu ya. Nah, ini di sini ada saya singkatkan sedikit bagaimana kita menggunakan LOP, ya. Nah, contoh nih, dalam menggunakan LOP itu kita harus yakin bahwa kita memang sudah ajaib, ya Bapak Ibu ya. Dari materi-materi sebelumnya kan kita sudah disampaikan bahwa keajaiban itu ada bagi mereka yang percaya. Nah, kita harus percaya bahwa kita ini ajaib, ya Bapak Ibu ya. Itu kita harus percaya dan kita yakin bahwa kita memang sudah ajaib, sehingga apa yang kita pikirkan itu nanti akan terproyeksikan menjadi nasib kita. Ya, itu ya. Lalu yang kedua, bijaklah menggunakan keajaiban Anda. Oke. Lalu kita juga akan terus berpikir apapun yang terpancar pasti jadi, ya. Apapun yang terpancar pasti jadi. Karena apa? Karena tadi itu Allah mengabulkan setiap doa, ya. Nah, karena semua akan jadi, maka pancarkan yang baik-baik saja. Mulai dilatih, ya. Kita nggak mau mancaran yang nggak bagus, ya. Gitu. Nah, coba Anda bayangkan ya, Bapak Ibu semua bayangkan. Gimana kalau 60.000 pikiran yang kita pancarkan setiap saat itu semuanya baik. Wih, itu pasti bakal jadi keren banget. Iya, keren banget Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini yang mau kita latih. Ya, dari mengenal ilmu LOP ini, itu yang mau kita latih. Ya, contoh, kalau mau sembuh, ya jangan ke rumah sakit. Ya, kalau mau sembuh kita ke rumah sehat. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, gitu. Jadi harus apa namanya dilatih. Tolong Bang, bentar ya sana. Oke. Ya. Oke, nah, saat semua sudah baik, pikiran itu akan seperti pedang yang tajam. Apa yang kepikiran? Jadi. Apa yang kepikiran? Jadi. Gitu Bapak Ibu ya. Mobil nggak sehat? Wah, kayaknya bakal dapat mobil baru nih. Jadi. Bismillah. Gitu, udah simpel gitu aja. Kayak yang istri saya bilang ya, kita kan cuma bintang film aja. Kita ini kan cuma melaksanakan peran aja ya di dunia ini ya. Semua tuh Allah udah atur, dan yang Allah atur tuh udah yang paling baik, udah yang paling bagus. Jadi hidup yang sudah nggak mudah ini ngapain dibikin tidak mudah lagi dengan berpikiran yang enggak gitu ya, yang berpikir yang tidak positif. Udah buang semua pikiran yang nggak positif, dilatih. Setiap kali ketemu kejadian, setiap kali ketemu persoalan-persoalan, dilatih, langsung bilang wow keren gitu. Di mana wow kerennya ya? Biar nanti Allah yang nonton kita. Tapi kalau dari hati kita udah benar-benar, ya Allah, ini kejadian keren banget, pasti keren. Engkau tidak akan sia-sia dalam membuat skenario sebuah kejadian. Ini pasti keren ya Allah. Hamba yakin pasti keren. Minimal itu dulu, ya. Lalu pelan-pelan kita cari di mana kira-kira kerennya. Oke Bapak Ibu ya. Nah, dalam hal COVID ya, yang sekarang kita alami nih, ya. Waktu sekarang kita ngomong akademi COVID, lalu ada mau PPKM, kemudian ada lagi PPKM darurat, ya. Ini di 15 kabupaten kota, mulai hari Senin nanti akan ada PPKM darurat. Ya, semua akan dibatas-batasi. Saya dengar kemarin di Kota Padang, mulai malam kemarin tuh sudah mulai tuh ada razia-razia aparat gabungan, ya. Mulai sosialisasi untuk menutup kafe dan lain-lain, semua di bawah jam 8 ya. Bahkan saya dengar teman-teman saya di Lampung ya, itu ada yang dari kemarin sudah mulai ngeborong ya. Dia ngeborong, beli sayur, beli bahan-bahan semualah, karena asumsi mereka nanti dalam 2 pekan ke depan menjelang PPKM darurat ini nggak mudah mau cari bahan-bahan, ya. Karena ada cerita ibu-ibu pedagang sayur di pasar itu udah didatangin Pol PP, dibilangnya ibu nanti harus tutup selama PPKM, seperti itu ya.
Jadi terlepas dari apakah yang disampaikan oleh aparat ini betul atau tidak betul, tapi ya akhirnya jadi apa ya, terpancar kan aura yang tidak positifnya gitu ya. Orang-orang jadi panik gitu ya. Itu yang saya dapetin gitu. Nah, kemudian juga kemarin saya dapat kabar tuh adik saya yang bungsu di Lampung ternyata kemana ini ya tes, beliau positif gitu ya. Kemudian situasi di Lampung mau PPKM yang seperti itu ya. Nah, tapi saya akhirnya gini, saya nggak membiarkan pikiran saya kemana-mana gitu. Saya udah stop, berhenti. Saya cuma bilang, ya Allah, adik saya insya Allah sembuh, pulih kembali, sehat seperti sedia kala. Kondisi di Lampung juga pasti bakal beres. Kondisi di Lampung pasti bakal aman, bakal damai, bakal tentram. Itu yang saya pancarkan terus ya. Nah, karena apa? Karena apa yang akan terpancar di benak Anda itu nanti akan terjadi. Ya, kalau Anda ngerasa, wah PPKM ya bakal gini, bakal gitu, nggak mudah hidup, nggak mudah nyari makanan dan lain-lain, ya itu yang akan terpancar dan mungkin akan jadi ketakutan-ketakutan dalam hidup kita gitu. Ya, bayangin Bapak Ibu semua, kalau ada jutaan masyarakat Indonesia punya LOP yang sama mengenai COVID, mengenai PPKM tadi, bayangin, wajar nggak kalau sekarang kondisi mungkin di beberapa tempat jadi mencekam, jadi nggak nyaman, jadi nggak enak kondisinya. Karena setiap kita meng-LOP-kan itu gitu ya. PPKM itu bakal nggak mudah, bakal sulit, bakal rumit. Bahkan ada teman-teman saya memproyeksikan ya, yang para pengusaha gitu ya. Mereka memproyeksikan bahwa keadaan 2-3 tahun mendatang bakal lebih sulit lagi. Itu bahasanya. Ya, mohon maaf nih saya nggak pakai disiplin kata gitu ya. Mereka memproyeksikan bahwa dalam 2-3 tahun ke depan keadaan akan lebih sulit, ekonomi akan jatuh ya, kondisi banyak lah yang disampaikan gitu. Bayangin kalau ada banyak orang yang LOP-nya seperti itu. Mau jadi apa nih Indonesia Bapak Ibu? Ya. Coba deh, kalau sama-sama yuk, kita sekarang coba kita pejamkan mata kita. Kita pejamkan mata kita, kita fokus, kita konsentrasi, kita coba sama-sama sekarang pancarkan. Ya. Alhamdulillah ya Allah, udara makin bersih, semua orang makin sehat, ekonomi tumbuh jadi besar dan pesat, dunia ini aman, tentram, mau jalan-jalan kemana-mana enak, damai, indah, tidak ada lagi yang kondisinya nggak baik, semua yang kemarin terkena COVID sehat, alhamdulillah ya Allah. Coba gimana kira-kira? Apa yang Bapak Ibu rasain? Seger ya, kita baru ngomongin aja, baru mendengar aja, itu udah seger banget ya Allah. Alhamdulillah udara makin bersih, nggak perlu pakai masker lagi gitu ya. Nah itu keajaiban LOP Bapak Ibu semua, baru denger aja yang baik-baik ya, baru memikirkan aja yang baik-baik, itu tubuh langsung respon. Langsung rasanya segar, saya aja langsung aduh merinding, aduh segar banget, kebayang ya, udara yang bersih, udara yang segar, ke masjid nggak perlu pakai masker lagi, ya selesai sholat salam-salaman, aduh itu indah banget rasanya, ya. Nah yuk sama-sama yuk, mulai dari kita ya, kita LOP-kan ya, hal-hal yang baik ini, ya. Jadi jangan kalau Pak Anas bilang nih ya, kita jangan hidup di dunia sekunder, di realitas sekunder. Ya, realitas sekunder itu adalah ya ini yang kita alami sekarang nih. Ya, ada PPKM, ada COVID, itu realitas sekunder. Yuk kita hidup di realitas yang primer, yaitu ada di dunia kuantum. Ya, secara simpel saat ini adalah itu ada di pikiran kita. Jadi kita pancarkan aja yang baik-baik. Kita pancarkan yang baik-baik. Mau realitanya PPKM darurat, ya, mau realitanya WFH 25%, mau realitanya pasar-pasar tutup, ya nggak mudah cari makanan, nggak apa-apa, biar aja itu jadi realitas sekunder kita. Nggak usah dimasukin dalam pikiran kita. Yang terus kita pancarkan adalah, oh kondisi sekarang aman, kondisinya damai, kondisinya nyaman, tentram, udara bersih, sehat, anak-anak bisa main di jalanan, di lapangan dengan tentram, ya mereka bisa main sepeda lagi kemana-mana, mereka bisa sekolah lagi, bisa bercengkrama lagi dengan teman-teman. Udah itu aja yang kita pikirin. Ya Bapak Ibu ya. Kalau masing-masing kita nih, kita LOP seperti itu, lalu mungkin kita LOP-nya kita ketik gitu ya, kita jadikan itu doa ke medsos gitu ya. Lalu orang baca, kemudian banyak yang mengaminkan, amin ya Allah, amin, amin, amin. Oh, bayangin, gimana jadinya dunia ini? Sebegitu banyaknya orang yang mengaminkan LOP kita, dunia yang baik, dunia yang aman, udara segar, semua orang sehat walafiat. Ya, dalam kondisi seperti ini, sangat tepat sekali LOP ini kita pakai. Sama udah, kita nggak usah berpikir yang nggak baik ya, nggak usah berpikir yang macam-macam ya, kita fokus aja sama hal-hal yang baik, kita fokus aja sama pikiran-pikiran yang baik, kita pancarkan energi-energi yang baik ya.
kita sebar ya, mungkin gini, mungkin nggak mudah ya, karena saya yakin pasti di grup-grup, misalnya grup keluarga, grup alumni ya, grup RT ya, itu mungkin ya banyak yang sebar tuh ya, misalnya nih bagaimana cara menghadapi COVID ya, bagaimana cara menghadapi COVID varian Delta gitu ya. Oh banyak banget ya. Nah kita akhirnya mungkin sedikit banyak jadi ke bawah, apalagi kalau misalnya keluar kita lihat suasana emang suram ya, jalanan sepi, mall sepi, pasar sepi. Nah udah deh. Jadi sebenarnya kalau seperti itu ya Bapak Ibu ya, berarti sebenarnya PPKM darurat ini itu adalah baik. Kita lagi diminta oleh Allah untuk masuk ke goa. Udah tenang, udah nggak puasa deh, puasa TV, puasa berita ya, puasa. Kalau medsos kita cuma baca yang bagus-bagus aja deh. Kalau yang kita nggak bagus lewatin aja. Ya, kita benar-benar puasa sekarang. Puasa lalu kita rajin deketin majelis ilmu seperti ini ya. Kita deketin orang-orang yang punya energi yang positif. Kita ambil tuh energi positifnya. Lalu kita pancarkan kembali. Ya, supaya dunia ini makin aman, makin damai, makin tentram ya. Seperti halnya yang disampaikan oleh Pak Nas kemarin kan. Jadi itulah Bapak Ibu ya. Jadi udah deh, nggak usah stop. Stop berpikir yang aneh-aneh ya. Sekarang LOP kita hanya yang baik-baik saja. Hanya yang ya, Bapak Ibu ya. Demikian kira-kira yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Kurangnya saya mohon maaf. Nanti mungkin ada sesi tanya jawab, silakan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC Mas Heri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah, tabarakallah. Terima kasih ilmunya dari sahabat kita, yaitu Pak Febriansyah M. Nur ya. Luar biasa ini dari hasil oret-oret tanah juga. Kita sama-sama belajar, jadi kita juga belajar. Jadi di sini ya semuanya itu adalah proyeksi. Apa yang kita pikirkan itu akan terjadi. Apapun yang kita doakan itu akan terwujud. Karena setiap perkataan dan doa itu semua adalah perkataan dan doa akan dikabulkan, baik yang positif maupun yang negatif. Itulah adalah kekuatan pikiran kita. Masya Allah. Jadi dari sini bijaklah kita menggunakan keajaiban. Kita lebih bijak menggunakan keajaiban, di mana latih terus LOP kita. Ini dari catatan saya. Dan insya Allah kalau kita terus melatih dari LOP kita, pasti insya Allah Allah akan menuntun kita. Masya Allah itu tips juga dari Bunda Eka, pendamping ataupun pasangan surganya nanti nih Pak Febriansyah. Masya Allah, alhamdulillah. Dan saat ini kita tengah menghadapi suatu ujian yaitu yang dulu namanya lockdown, SPBM, terus sekarang PPKN darurat bahkan. Jadi di sini kita pancarkan aja yang baik-baik saja. Jadi seperti pesan dari Gurunda Ustaz Nasrullah juga, kalau kita ya stop berpikir yang aneh-aneh. Lebih baik kalau kita pun juga dalam kondisi seperti ini, ada tips juga ini dari LOP, yaitu kita bayangkan saja. Bayangkan kalau udara kita segar di sini, merasa damai, tenang begitu. Dan alhamdulillah ya dari hasil komenan teman-teman ini juga jawabannya juga seger, bahagia, masya Allah. Jadi kita di sini ya dengan saat ini ya rajinlah kita hadir di majelis ilmu seperti ini, dan apapun yang kita dapatkan, ilmu yang bagus-bagus kita pancarkan kembali ke yang lainnya. Alhamdulillah, masya Allah, itu rangkuman dari Pak Febriansyah M. Nur yang luar biasa ilmunya, LOP-nya ilmunya daging banget ini ya. Jadi masuk kita di acara selanjutnya, yaitu acara Q&A, question and answer. Silakan ayah bunda ibu yang mau bertanya boleh diketik di chat dulu. Ini juga ada, ini kita kirimkan doa dulu ya buat teman kita tadi, Bunda Yuldia izin live karena dia Bunda Tati tadi ya, maaf tadi ada Bunda Tati, kita doain sama-sama, kita LOP-in Bunda Tati sekarang lagi dapat hadiah dari Allah yaitu bungkus permen berupa positif COVID. Mudah-mudahan Bunda Tati segera mendapatkan kesehatan dan mendapatkan permen yang lebih manis. Masya Allah, mudah-mudahan ya Bunda Tati. Dan ada juga ini ya, seiring tuh ayah bunda boleh ya yang mau bertanya, boleh bertanya. Keren memang. Tadi ada ya
kita bayangkan gimana kalau ada ibu-ibu yang pakai pakaian demikian tuh jawabannya ada orang stres, lucu begitu. Jadi ya itu memang pancaran ya dari kita seperti itu. Lebih bagus ya tipsnya itu kita bagus-bagus aja doanya. Sesungguhnya itu adalah apa yang kita pancarkan itu adalah doa buat diri kita sendiri. Masya Allah. Ya ditunggu, ini memang kalau baru-baru belum ada yang bertanya, nanti terakhir pasti banyak banget ini. Oke, Masya Allah, ada Bunda Ririn, sudah nggak update info Pak tentang sejak Akademi Covid. Masya Allah, dia Bunda Ririn mudah-mudahan selalu berada di dunia kuantum Allah ya. Selalu aman-aman saja, baik-baik saja. Ya Bunda Tati, semangat, tetap sehat. Alhamdulillah dengan adanya ilmu magnet rezeki ini, kita terus LOP-in, kita sehat-sehat ya. Insyaallah. Ada nih dari Bunda Tati juga mau tanya, kalau kita, Pak Febri ini langsung ditangkap boleh ya? Assalamualaikum, mohon tipnya agar LOP kita bisa ajaib, bisa menjadi kenyataan. Oke Pak Febri, disilakan bagaimana tips supaya LOP kita bisa menjadi kenyataan. Silakan. Bu Neneng ya ini ya, yang LOP bisa ajaib, bisa jadi kenyataan. Tipsnya ya diyakini Bu, yakin bahwa Allah akan kabulkan LOP kita itu. Ya. Kalau nggak yakin kalau Allah bakal mengabulkan, ya mungkin nggak akan mudah untuk jadi ajaib gitu ya. Kita yakinkan bahwa memang yang kita LOP-kan itu pasti Allah kabulkan. Ya, kemudian yang kedua itu harus selaras ya, selaras antara apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, dan juga apa yang ada di hati kita. Confirm nggak gitu ya. Contoh misalnya nih ingin lunas amanah, gitu ya, lunas hutang. Yakin nggak kalau nanti emang Allah akan kabulkan hutang kita bisa lunas? Yakin nggak kalau kita bisa melunasi hutang? Contoh misalnya gini ya, LOP-nya lunas hutang dalam 1 bulan, hutangnya nilainya 1 miliar gitu ya. Di pikiran iya sih, di pikiran iya lunas hutang 1 bulan 1 miliar, lunas hutang 1 bulan 1 miliar. Di mulut juga gitu, iya lunas hutang, lunas amanah, lunas hutang, lunas amanah. Tapi di hati nggak gitu. Apa iya bisa lunas ya? 1 miliar nih Bo gitu ya. 1 miliar dalam 1 bulan apa iya? Penghasilannya sekarang cuma UMR. Nah, jadinya konslet ya Bapak Ibu ya. Itu tuh konslet. Ya gimana mau ajaib kalau konslet nggak selaras ya, yang dipikirkan, yang diucapkan sama yang ada di hati itu nggak selaras. Nah jadinya konslet. Jadi kalau misalnya mau LOP-nya menjadi kenyataan, itu selaraskan. Ya selaraskan. Di pikiran kita bilang Bismillah ya Allah mau lunas amanah 1 bulan. Kita ucapkan atau kita tulis gitu ya lunas amanah 1 bulan. Di pikiran, nah ini kita yakinkan bahwa memang Allah akan mengabulkan LOP kita ini. Ya, terus bagaimana caranya menjelaskannya? Terus diinikan. Kalau saya biasanya saya bawa dalam sholat ya, saya bawa sholat istikharah, lalu saya juga garpu tala ya, untuk menyelaraskan hati saya ini supaya selaras bahwa dan saya meyakini bahwa memang nanti benar Allah akan mengabulkan doa saya ini gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yakini nih bahwa Allah memang akan mengabulkan. Kemudian harus selaras antara yang dipikirkan, yang diucapkan sama yang ada di hati dan dalam feeling kita gitu ya, perasaan kita ini harus selaras, karena kalau satu aja nggak selaras konslet ya Bapak Ibu ya. Jadi itu latihan LOP-nya ya. Makanya kalau misalnya mau latihan LOP, kalau misalnya belum terbiasa, mungkin mulai dari yang belum besar dulu gitu ya skalanya. Misalnya kayak saya tadi tuh mobil nggak sehat gitu ya, LOP ini Allah mudah-mudahan ini yang nggak sehat itu hal-hal yang biasa-biasa aja sehingga bisa diganti, ada gantinya, dan juga biayanya tidak besar misalnya gitu ya. Mulai dari hal-hal yang kecil, yang simpel dulu aja Bapak Ibu ya, LP-nya untuk melatih. Ini kan kita latihan. Jadi ini adalah latihan, LP ini adalah latihan. Jadi mulai dari hal-hal yang simpel dulu. Jangan langsung tiba-tiba lunas amanah 1 miliar 1 bulan misalnya gitu ya. Nanti khawatirnya kalau hati belum siap jadi konslet. Jadi kita latih pelan-pelan, nanti naik lagi levelnya, naik lagi levelnya, dan itu akan terus naik levelnya. Ya gitu kira-kira ya Bu Neneng, Pak Heri.
Oke, baik. Gimana Bunda Neneng? Boleh Terima kasih Ustaz, terima kasih. Masya Allah. Jadi pesannya di sini kita harus LOP-in terus dengan selaras hati kita ya. Kita bisa praktekkan dengan sholat, sholat dengan khusyuk. Kita selesaikan dengan sholat ataupun dengan garpu tala. Kita selesaikan dengan keyakinan. Karena keajaiban itu adalah bagi mereka yang percaya 100% bahkan 1000%. Insya Allah. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya Pak Febri ini alhamdulillah nih banyak banget ini pertanyaannya alhamdulillah satu persatu. Nah, ini ada juga dari Bunda Teti ya. Ada Bunda Teti. Nah, bagaimana kalau orang lain yang cerita ke kita? Apakah harus bilang wow keren juga? Nah, itu silakan Pak Febri. Bagaimana kalau orang lain yang cerita ke kita apakah harus bilang wow keren juga? Oke. Wow keren ini sejatinya untuk kita dulu ya Bapak Ibu ya. Ini kita latihan buat diri kita sendiri ya. Wow keren itu kan kita lagi melatih feeling kita, perasaan kita bahwa kita lagi berusaha berhusnuzon sama Allah ini ya. Wow keren itu. Ya, jadi jangan misalnya ada orang curhat ke kita bilang, "Bu, ini kakak saya positif COVID." Wow, keren gitu ya. Padahal misalnya teman curhat kita itu belum kenal ilmu mana rezeki gitu ya. Enggak begitu juga ya. Jadi gunakan wow keren itu untuk diri sendiri dulu ya. Kalau misalnya merasa sekitar kita banyak yang belum kenal ilmu mana rezeki, banyak yang belum tahu, ya berarti dalam hati aja. Tapi wow keren. Atau mungkin ngomongnya pelan-pelan. Wow keren gitu ya. Jadi kalau untuk orang lain, sikap hati kita yang wow keren. Sikap hati kita wow keren. Karena apa? Karena kita tetap menganggap setiap kejadian yang terjadi itu udah pasti yang skenario terbaik dari Allah. Jadi sikap hati kita wow keren. Kalau kita dengar curhatan teman misalnya, iya ini ayah saya kemarin positif COVID. Sikap hati kita wow keren. Tapi yang kita sampaikan kita tetap bersimpati ya Bapak Ibu ya. Oh gitu, udah berapa lama? Tetap simpati. Tapi itu sikap hati kita udah wow keren. Kalau dalam hal untuk orang lain ya. Gitu. Jadi gunakan wow kerennya untuk diri sendiri dulu. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi itu untuk latihan. Oke, jadi kalau ada yang bilang, "Ya gimana nih hidup apa namanya? Ayah saya nih lagi di rumah sakit, oksigen nggak mudah dan lain-lain gitu ya." Sikap hati kita udah wow keren, tapi kita, "Oh gitu ya. Gimana nggak mudahnya? Apa yang saya bisa bantu gitu ya." Karena kan kalau kita juga sikap hatinya wow keren, tenang, itu insya Allah nanti kita juga bisa memberikan saran-saran yang juga tajam gitu ya kepada teman curhatnya kita tadi itu. Itu sih kira-kira Pak Heri. Oke, baik. Alhamdulillah penjelasannya sangat luar biasa dari Pak Febriansyah. Gimana Bunda Teti Mulyani kalau di sini wow keren itu pastinya kita untuk diri kita sendiri, tetapi kalau untuk orang lain itu kita sikap hati gitu. Kira-kira gimana Bunda Teti jika ada yang mau ditanya atau belum puas itu, boleh silakan buka unmute-nya. Sudah jelas. Terima kasih Pak Febri. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bunda Teti juga. Selanjutnya ini ada pertanyaan juga dari Pak Suryatno. Ada dari Pak Suyatno Ambahas. Assalamualaikum. Bagaimana membuat kebiasaan negatif menjadi selalu positif? Silakan Pak Febri. Bagaimana membuat kebiasaan negatif menjadi selalu positif? Dimulai dari pikiran dulu, ya. Jadi kan dari pikiran nanti lanjut ke tindakan. Nah, lagi-lagi ini kita ngomongin keselarasan ya. Harus selaras apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, yang kita rasakan gitu ya. Kemudian nanti insya Allah selaras menjadi tindakan. Jadi kalau misalnya kita merasa kebiasaan-kebiasaan kita banyak yang tidak positif, ya harus dimulai dari pikiran. Ya, sadari dulu bahwa kebiasaan kita itu tidak positif. Contoh, ini mohon maaf. Contoh kebiasaan nonton bola, gitu ya. Mungkin awal-awal karena hobi kita ngerasa enggak kok biasa-biasa aja nonton bola, saya hobi gitu ya. Hilang stres misalnya gitu ya. Tapi kan seiring umur, seiring waktu gitu ya, kalau keseringan begadang kan badan juga jadi nggak fit ya. Nah, akhirnya kita pelan-pelan mulai sadar tuh, wah ternyata nih kalau begadang kayak gini ya, paginya badan nggak enak, nggak seger gitu ya. Nah, kita mulai tuh pelan-pelan menyadari bahwa kebiasaan itu nggak positif, ya, efeknya nggak baik buat tubuh. Sadari dulu tuh, sadari ya. Nanti kalau udah sadar baru nanti pelan-pelan, wah berarti nggak bisa lagi nih, berarti kalau pengen nonton bola, cari deh yang nggak tengah malam, gitu ya. Cari aja bola-bola yang sore-sore ya untuk tetap misalnya kepingin tetap karena hobi gitu ya, tapi udah mulai dibatasi. Nah itu pelan-pelan ngerubahnya ya. Lalu yang kedua itu ada doanya tuh kalau mau merubah kebiasaan dari yang negatif jadi yang positif.
Ya, nanti coba Bapak Ibu sama-sama ikutin ya. Allahumma Allahumma paksain. Allahumma Ya. Allahumma Ya, Allahumma paksain. Ya Allah paksain. Ya Allah. Ya Allahumma paksain. Ya. Allahumma paksain. Allahumma paksain. Allahumma paksakan ya Allah gitu ya. Karena itu tadi, tapi gini ya, itu tentu kita harus sadari dulu bahwa kebiasaan kita itu nggak positif. Kalau kita nggak sadar bahwa kebiasaan itu nggak positif, ya tentu kita nggak akan bisa merubahnya kan, ya. Nah, jadi bisa juga mungkin dengan keluasan hati kita, mungkin kita mendengarkan nasihat dari orang-orang dekat kita, mungkin anak, istri ya, atau orang tua. Ya contoh tadi itu kan kebiasaan begadang nonton bola itu misalnya ya. Itu misalnya istri bilang, tuh kan bang, Bagi kamu teman-teman tuh ya. kalau udah begadangan nonton bola, paginya pasti kayak gini misalnya gitu ya, masuk angin dan lain-lain lah gitu. Nah itu coba kita dengarkan ya. Dengarkan, lalu kita sadari apa iya kebiasaan nonton bola ini nggak baik, ya kan? Kalau misalnya contoh nih, karena misalnya hobi banget nonton bola, itu kan kadang-kadang kan kita ada pembenaran ya dalam benak kita ya. Enggak kok, nonton bola ini bagus ya, saya bisa enjoy pikiran-pikiran dari kantor tuh bisa hilang waktu nonton bola, jadi seger gitu ya. Kan ada tuh sekarang sering ada ya pembelaan dalam diri. Nah, ya kalau udah begitu kita harus pelan-pelan Bapak Ibu ya. Oke deh, kalau memang nonton bolanya itu baik, mungkin nonton bola yang tengah malam yang nggak baik, ya kan? Kita harus, ya, makanya minta sama Allah, ya Allah paksain, sehingga kita nanti Allah bukakan tuh pelan-pelan pola pikir kita, ya kan? Jadi, oh iya benar sih nonton bola emang bikin seger sih, jadi hilang stres. Terus gimana dong? Kalau nonton bola begadangan jadi nggak sehat. Oh berarti cari tontonan bola yang nggak tengah malam, yang mungkin sore, ya kan? Nah pokoknya seperti itu terus. Nanti ini kan kita namanya latihan mengubah kebiasaan. Nanti pelan-pelan naik lagi levelnya, insya Allah ya. Jadi ingat doanya ya, Allahumma paksain. Ini kan Pak Suyatno, Pak Heri. Masya Allah, Pak Suyatno gimana atas jawabannya? Boleh dibuka? Insya Allah. Masya Allah, alhamdulillah ya. Jadi sudah ya. Jadi semua itu dari pikiran, lakukan dengan tindakan. Harus laras, latih terus. Nanti insya Allah Allah akan naikkan levelnya jadi lebih baik. Dan ada tipsnya. Ini juga ada pertanyaan juga. Tadi ada Bunda. Gimana tipsnya untuk selalu berpikir positif? Tipsnya itu tadi. Ada doanya, Allahumma paksain aja gitu. Ya, gimana Bunda? Tadi ada pertanyaannya tadi Bunda. Boleh dibuka unmute-nya tadi yang bertanya. Bunda Rahmawati ya? Bunda Yuyun ya. Tidak selaras antara pikiran dan hati, korslet tuh. Nah itu silakan bisa dibuka. Itu tadi ada tipsnya Allahumma paksain. Berarti tadi kita harus pikiran dengan tindakan selaras dan latih terus sama doa Allahumma paksain. Tuh. Boleh Bunda Yuyun atau Bunda Lucy juga boleh dibuka unmute-nya. Udah Mas Her. Ya, Bunda Yuyun, Bunda Lucy silakan. Itu sama-sama nih pertanyaan LP. Bagaimana cara kita yakin 100%? Oh ini boleh ini juga nih. Pak Febriansa ini ada dari Bunda Lucy-nya. Bagaimana cara agar kita yakin 100% atas LOP kita? Menumbuhkan keyakinan ini. Yakin bahwa LOP-nya bakal dikabulkan atau yakin bahwa LOP-nya baik. Ya. Ya oke, kalau dua-dua itu ya. Jadi ya kalau yakin atas LOP-nya baik atau tidak baik, tentu kita bawa dalam ibadah ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mungkin kalau di mana rezeki kita ada Quranic vibration ya, agar kutala. Kita mungkin bisa menggunakan itu atau kita bisa sholat istikharah ya. Lalu kalau bagaimana agar kita yakin 100% bahwa Allah pasti kabulkan LOP kita? Ya tadi itu ya, memang ini kan latihan. Kalau latihan memang tentu pelan-pelan dari levelnya, dari di mana pijakan kita ya, baru pelan-pelan kita naik level. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan tadi ya. Jadi ya terus gaungkan dalam hati bahwa setiap pikiran adalah doa dan setiap doa dikabulkan oleh Allah. Ya, itu terus diyakini dalam hati terus. Ya, dizikirkan kalau perlu tuh ya, bahwa memang Allah pasti kabulkan gitu ya. Kemudian yang kedua juga gini, kadang-kadang lingkungan tuh pengaruh. Nah, jadi pastikan Bapak dan Ibu juga benar-benar sekarang pilih lingkungan, ya, pilih lingkungan yang memang bisa bisa membangkitkan energi positif kita gitu kira-kira ya. Jadi misalnya nih masuk ke dalam grup-grup yang baik ya, grup-grup binaan CTMR ya, grup-grup Money Rezeki, ke dalam grup Telegramnya Pak Nas ya, grup-grupnya Pak Arif itu
coba cemplung ke situ gitu ya, cemplung ke situ, serap energi dari mereka, ya Bapak Ibu ya, supaya kita terus makin yakin, kita nggak kendor gitu ya, jangan kasih kendor. Masa cuman kerjaan doang yang jangan dikasih kendor, harusnya ibadah juga ya, LOP juga jangan kasih kendor dong, ya Bapak Ibu ya. Jadi yuk kita masuk ke dalam lingkungan yang positif yang memang membangun. Ya jangan biarkan diri kita masuk lagi ke dalam lingkungan yang nggak membangun, lingkungan yang nggak positif. Ya, lagi-lagi itu tadi Allahumma paksain. Ya, kita latihan. Bukan berarti kita misalnya secara sporadis leave dari grup alumni, leave dari grup mana-mana yang karena isinya, oh enggak lah ini isinya gibah aja. Jangan juga ya Bapak Ibu ya. Kita kan insan mana rezeki kan. Nah, kita tetap memuliakan dan membahagiakan. Cuma mungkin intensitas komunikasi kita dengan grup-grup itu nggak besar ya, nggak sering gitu. Jadi kita lebih sering, kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk grup-grup yang memang sifatnya positif, yang membangun, ya, Bapak Ibu ya, gitu. Jadi itu juga caranya tuh, gimana supaya kita makin yakin dengan LOP kita, makin yakin bahwa Allah kabulkan. Pilih komunitas, pilih lingkungan, ya Bapak Ibu ya. Itu ya Bu Lucy, Pak Heri. Oke, Toib, baik. Gimana Bunda Lucy? Sudah ya, bisa untuk bagaimana agar kita yakin 100% atas LOP kita, yaitu tadi ya ibadah dengan adanya kita juga di Magnet Rezeki ada Quranic Vibration, terus pilih lingkungan ya, dan komunitas ya. Alhamdulillah kita sudah ada di komunitas yang tepat, yaitu di komunitas Magnet Rezeki. Gimana Bunda Lucy? Kalau ada yang mau lagi ditanyain, boleh silakan dibuka unmute-nya. Sudah cukup. Terima kasih Pak Febri. Terima kasih juga Pak Heri. Sudah cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah, makasih Bu Lucy. Ya, sama. Terima kasih Bu Lucy. Mas Heri. Oke. Iya. Halo. Mohon maaf, gimana Bunda Lucy? Bunda Hijrah ya? Saya mau ngomong ya. Bunda Lucy. Tadi Bunda Lucy. Oh ya. Oke, sudah ya Bunda Lucy. Gimana? Sudah, aku sudah. Oke, siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada lagi. Ya, alhamdulillah ini Pak Nur. Pak M. Nur, Febriansa, ada pertanyaan lagi nih. Ini ada pengalaman ya dari Bunda Nining Supriyatin. Bulan lalu anak saya kehilangan motornya di tempat kerjaannya di net. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai ikhlas. Saya ingin anak saya bisa pindah kerja lebih baik dari yang sekarang di net, di warnet ya. Yang saya rasa kurang baik. Tipnya bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, Bu. Dari Bunda Nining. Dari Bunda Nining ya. Ya. Jadi gini Bu, kalau memang Ibu rasa yang Ibu inginkan untuk anak Ibu itu adalah yang baik, hal-hal yang baik ya udah di LOP-kan ya. LOP-kan, bawa dalam sholat ya Ibu ya, bawa dalam doa Ibu. Kemudian ya diperkuat lagi mungkin dengan garputala, dengan sholat istikharah ya. Ya itu jalan terbaik menurut saya ya. Kemudian yang kedua, ya Ibu harus juga perbaiki diri, karena saya yakin nanti energi Ibu akan menular tuh ke anak Ibu gitu ya. Nah, jadi sehingga nanti akhirnya mungkin keinginan Ibu ya Allah nanti yang nyampein gitu ya. Mungkin dengan Ibu tidak perlu berbicara, nanti Allah yang bantu sampaikan ke anak Ibu. Dia akan jadi ngerti gitu, kira-kira Ibu maunya apa gitu ya. Tapi ya pasti Ibu, kita sebagai orang tua, kita dulu deh mungkin ya, kita perbaiki diri, kita ya coba Ibu dalemin kenapa sih emangnya menurut Ibu kerja di situ nggak baik gitu ya. Kemudian ya mungkin kalau Ibu sudah mulai tenang ya, tidak emosional lah katakanlah gitu ya. Ibu udah dapet sih apa sih alasan-alasan kenapa sih Ibu kepingin anak Ibu pindah gitu ya. Nah mungkin bisa pelan-pelan dibicarakan baik-baik ya Bu ya. Jadi tapi yang pasti yang pertama ya minta dulu sama Allah. Ya bawa dalam sholat, bawa dalam doa Ibu. Ya setiap malam sholat qiyamul saya selalu Masya Allah. minta. Masya Allah. Iya, Bu. Bahkan sudah ikut sama Bunda Mica untuk zikir pagi petang. Itu saya ikutin. Pokoknya ada acara apapun ini juga nggak lepas dari Bunda Mica yang ini selalu memberi semangat sama saya gitu. Alhamdulillah sudah bertemu dengan Bunda itu
wah subhanallah benar-benar yang ini gitu memberi semangat saya untuk kembali seperti ini lagi gitu. Masya Allah, Masya Allah. Nah itu Bu, nanti ya, nanti anak ibu tuh bisa merasakan perubahan-perubahan ibu. Dirasakan, kok ibu kelihatan makin soleha, ya beda banget, ya omongan-omongan juga sekarang udah nggak ngegas mungkin bahasanya gitu ya. Iya, Omongannya udah lembut, pelan, tenang gitu ya. Itu alhamdulillah. nanti perubahan-perubahan itu nanti akan terasa sama anak ibu, sehingga nanti juga mungkin ibu cuma nyampain sedikit perihal pekerjaannya, nanti beliau juga akan nyambung tuh nanti tuh insya Allah. Ya itu yang saya bilang tadi, mulai dari perubahan dari diri kita dulu. Ya, mulai dari diri kita dulu. Nah, kita benar-benar ya berubah lah demi lingkungan kita gitu ya Bu ya. Jadi insya Allah nanti Allah yang memudahkan. Ya Bu ya. Insya Allah ya, saya juga banyak belajar dari Bunda itu juga dituntun sama Bunda tuh seperti ini Buning, seperti ini gitu ya. Insya Allah saya selalu ikutin gitu. Jadi benar-benar saya coba untuk ini belajar gitu. Masya Allah. Ini contoh tadi nih Bu Nining nih yang masuk ke lingkungan ya Bu ya, masuk ke lingkungan yang positif, yang membangun. Ya itu ini contohnya nih beliau. Masya Allah. Semoga nanti Allah mudahkan ya Bu ya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Nanti Heri, makasih. Ya, amin, amin. Alhamdulillah Bunda Nining ya. Jadi tetap ya Pak Febriansyah, kalau kita ya itu tadi udah sama-sama kita nih satu sama terhubung memang ya, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jadi kita minta dulu ridho sama Allah, terus perbaikin diri kita. Insya Allah satu sama terhubung, anak Bunda dan Bundanya semua selaras. Amin. Amin, ya amin, Rabbal amin. Alamin. Terima kasih. Sama-sama Bunda Nining. Oke, ini ada Pak Sutrisno lagi nih. Ternyata ada pertanyaan lagi Pak Febriansyah. Ini ada Pak Sutrisno, bagaimana mengatasi pikiran maupun ucapan negatif yang spontanitas? Wow, keren gitu. Memang ya. Silakan Pak untuk spontanitas mengatasi pikiran yang negatif, mau ucapan yang mengatasinya yang negatif gitu. Saran sih sebenarnya wow keren ya. Latihan Pak. Memang tidak ada apa namanya, tidak ada cara lain selain latihan. Sama minta sama Allah tadi ya. Yang pertama minta sama Allah tadi. Ya Allah paksain, ya Allah saya mau berubah menjadi lebih baik. Yang kedua latihan. Terus latihan terus. Dilatih terus. Nanti akan kerasa tuh tiba-tiba, kok udah mulai berubah banyak ya. Ucapan-ucapan yang tadinya nggak positif, sekarang menjadi lebih positif ya. Karena nanti apa namanya, spontanitas itu akan berubah. Karena kan itu ada di alam bawah sadar ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita latih terus, alam bawah sadar juga nanti akan terus mengikuti gitu ya. Jadi latihan aja. Minta sama Allah yang pertama, kedua latihan. Yang ketiga itu tadi untuk menunjang latihannya, gabung ya dengan komunitas yang memang membangun juga, sehingga jadi makin kuat kitanya. Oke, saya lanjutin ke bawah ya Pak Heri. Ada Purnomo Hadi, keren disiplin katanya, bagus Pak Febri. Alhamdulillah. Ini sebenarnya ada ceritanya, cuma nanti kan kita belum masuk ke ilmu disiplin kata ya. Nanti Bapak Ibu juga akan merasakan nih. Ini nanti akan menguatkan LOP. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu semua nanti ikutin terus serialnya ya, sehingga nanti mudah-mudahan pelan-pelan naik levelnya jadi makin mudah, karena ya itu yang dibedah oleh KJ Magnet Rezeki ya, membuat kita semua untuk hijrah tuh jadi makin mudah dan yang penting happy ya. Udah yang penting happy deh gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu ini ada dari Bu Ana Ratna ya. Pak Heri mohon maaf nih ya Pak Heri, saya sambil baca soal ini. Iya silakan Pak. Izin bertanya, bagaimana cara untuk terus berpikir positif Pak, apalagi kalau berada di kondisi yang penuh tekanan ya. Tadi itu ya udah terjawab juga. Jazakillah khair. Tadi tuh Ibu ya, latihan. Yang pasti pertama minta sama Allah, ya Allah, saya sadar bahwa yang saya lakukan ini nggak positif, nggak baik gitu ya. Saya mau berubah ya Allah. Ridhoilah jalan perubahan saya ini ya Allah. Minta sama Allah Bu ya. Terus dibawa dalam doa, terus dibawa dalam sholat. Lalu yang kedua, ya tadi itu latihan dengan mengamalkan ilmu-ilmu Magnet Rezeki. Bagi teman-teman Ini kan baru jurus kedua nih, ya. Nanti insya Allah ada banyak lagi jurus yang mau kita keluarkan. Jadi nanti pelan-pelan dari LOP nanti naik apa lagi. Nanti pelan-pelan, insya Allah selama mengikuti nanti ada perubahan positif untuk kita semua, ya Bapak Ibu ya. Jadi yang sabar, ilmu yang sudah didapat itu dulu dipraktekkan. Ya, seminggu ini LOP-in dulu deh, seminggu ini LOP dulu, ya. Jadi insya Allah nanti berubah pelan-pelan. Gitu ya. Lalu ada siapa lagi nih? Bu Nelvi, alhamdulillah semoga kita bisa praktek dengan baik. Alhamdulillah. Dari Pak Amin ya, Pak Heri ya, terakhir ya. Pak Amin. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya LOP kalau hajat belum terkabul-kabul? Bagaimana kolerasi antara hubungan LOP dengan ridho menerima apapun semua ketentuan Allah? Oke. Ya. Jadi gini.
kita LOP tapi hajat belum terkabul-kabul. Nah, disinilah letaknya introspeksi diri ya, muhasabah Bapak Ibu ya. Jadi gini, kita harus yakini dulu bahwa tidak mungkin Allah tidak kabulkan. Ya, yang kita mau tuh Allah pasti kabulkan. Itu dulu tuh yang harus kita benamkan dalam hati. Oke. Nah, kalau belum terkabul-kabul ya tentu kita harus introspeksi diri ya. Kita bawa dalam ibadah, ya Allah. Kembali ke ilmu perisai rezeki. Ya, kembali ke ilmu yang pekan lalu. Ya, bahwa ini kan hajat dan lain-lain itu kan semua rezeki, ya kan? Kalau sampai sekarang belum terkabul, kenapa ya? Kita kembali ke perisai rezeki, berarti ada perisai rezeki, yaitu dosa. Ya, jadi kita buka perisainya, ya Bapak Ibu ya, buka dulu perisainya. Mungkin itu yang menghalangi LOP kita terkabul, karena ada perisai yang ternyata masih kita genggam erat. Nah, inilah fungsinya nanti kita muhasabah ya, kita minta ampun sama Allah, sama-sama kita buka perisainya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya belum terkabul, jangan berpikir macam-macam. Kembalikan ke diri kita sendiri. Berarti ada perisai nih yang saya masih genggam nih, makanya Allah belum kabulkan. Perisai ini yang menghalangi keajaiban saya, yang menghalangi rezeki saya ya, kabulnya permintaan saya menghalangi adalah perisai saya ini. Jadi kita buka dulu perisainya. Gimana buka perisainya ya? Minta ampun sama Allah, istighfar. Ya, sadari. Coba cari tahu gitu ya, kira-kira apa sih hal yang kita lakukan yang nggak baik. Nah, sedikit mungkin mengenai perisai ini juga ada hubungan tadi itu dengan nonton bola. Ya. Jadi kita pikir nonton bola itu baik buat kita gitu kan. Dan kita genggam erat terus. Enggak kok, nonton bola ini enak, ngilangin stres, bisa santai, bisa segala macam gitu. Padahal sebenarnya nonton bola itu pada hakikatnya ya nggak baik. Ya, waktu banyak terbuang, kita dipaksa begadang. Ya macam-macam lah Bapak Ibu ya. Tapi ini mohon maaf, saya harus sampaikan ini gitu ya. Tapi kira-kira seperti itu. Nah, karena apa? Karena perisai itu adalah hal yang menurut kita tuh berguna, menurut kita tuh manfaat buat kita. Tapi sebenarnya nggak baik buat kita. Nah, gitu. Jadi coba deh untuk Pak Amin ya, dan juga untuk Bapak Ibu semua, kalau ada ngerasa udah LOP tapi kok belum dikabul-kabul sama Allah, coba deh introspeksi diri gitu ya. Jangan-jangan ada hal yang kita pegang yang menurut kita baik, tapi sebenarnya itu nggak baik. Nah ya, itu ya, bukan PR ya, itu latihan kita ya. Latihannya kita ya, dari Pak Amin. Terus ke Bu Rahmawati, Masya Allah ilmu Rabbia dahsyat, Allah ya. Kemudian dari Pak Purnomo, belajar yakin juga harus dipaksa pada awalnya sehingga menjadi kebiasaan seterusnya. Betul Pak. Ya, kalau kita udah meyakini hal yang kita mau jalanin adalah hal yang baik, minta sama Allah, ya Allah, paksain saya ya Allah gitu ya. Paksain saya ya Allah untuk bisa berubah. Ya, udah nggak ada jalan lain, minta sama Allah, Bapak Ibu ya. Kemudian jaga keistiqomahan kita dengan praktek dan berada di lingkungan yang baik. Itu sih kira-kira. Di sisi chat habis kayaknya Pak Heri. Oke, alhamdulillah ya disapu bersih-bersih semuanya. Dan mudah-mudahan udah dapat kok semuanya. Kita satu sama terhubung, ya kita latih terus. Oke, baik Pak. Sebelum kita acara selanjutnya nasihat dari Bapak Arikbar, Ketua Yayasan Mang Rezeki, boleh di quotes hari ini Pak, atau kata-kata motivasi dari Pak Febriansyah buat kita semua di sini. Dari yang closingnya. Oke. Lagi-lagi gini Bapak Ibu ya, mungkin LOP ini terlihat tidak mudah gitu ya. Itu tuh cuman karena kita belum praktek. Ya. Nanti kalau begitu kita praktek, ketemu kejadian langsung praktek. Nah, insya Allah baru kita dapat maknanya ilmu ini. Jadi kata kuncinya adalah kita praktek ya. Jadi ilmu mana rezeki itu tangannya sama-sama begini, digenggam ini. Yuk sama-sama tangan kanannya digenggam. Ilmu mana rezeki itu untuk dipraktekkan ya. Yuk sama-sama sekali lagi, ilmu mana rezeki itu untuk dipraktekkan. Nah ya, jadi nanti kalau ketemu persoalan, ketemu apa gitu ya, langsung genggam tangannya, praktek LOP dipraktekkan gitu ya, semangat praktek LOP gitu ya. Jadi begitu genggam tangan Bapak Ibu langsung ingat, oh iya ini saatnya praktek gitu ya. Itu aja sih Pak Heri. Terima kasih Bapak Ibu semua ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya minta maaf kalau ada hal yang baik, itu pasti semua dari Allah. Demikian Pak Heri. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini dapat ijazahnya nih kita dari Pak Febriansyah. LOP itu terlihat tidak mudah karena belum dipraktekkan. Kuncinya praktekkan.
Oke, baik Mas Allah, barakallah tabarakallah, ilmunya sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan ilmu ini kita mendapatkan keajaiban-keajaiban dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya kita masuk ke acara ya, pastinya kita ini juga suatu yang luar biasa dan banget lah ini kalau menurut bagi saya itu, yaitu nasihat dari Bapak Aribar selaku Ketua Yayasan Magnet Rezeki. Waktu dan tempat kami persilakan dengan Bapak Aribar akan. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, Bapak Ibu, sudah siapa di sini yang sering nonton film Ertugrul? Nah, kalau Pak Febri sudah sampai Osman bahkan ya, saran saya pada nonton ya Ertugrul. Ada satu budaya, ini saya mau sedikit sharing ya. Ada satu budaya di film Ertugrul itu, setiap kali ada seseorang yang membaca atau menyebut junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau langsung menjawab Allahumma sholli ala Muhammad, pegang dada tangan kirinya. Ya, tadi saya 3 kali menyebut, ya mungkin ada yang menjawab, tapi coba yuk kita budayakan tangan kita pegang dada kiri supaya nama Rasulullah aja sudah dimasukkan ke dalam relung hati kita gitu. Ini sekarang lagi jadi budaya nih di MRC juga begitu. Di Magnet Rezeki Center, setiap kali Pak Nas ada kajian, biasa kita setiap selesai zuhur itu ada zuhur dan asar gitu. Kalau Pak Nas yang jadi imam, beliau minta kita untuk seperti ini, kita juga. Jadi ayo kita budayakan. Jadi karena memang ya tanpa ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli, langsung tanpa ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin kita belum tidak ada di dunia ini seperti ini saat ini ya. Mungkin kita dalam kegelapan, dalam kebodohan, dalam entahlah apa yang terjadi ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Febri dan Pak Heri ya. Tepuk tangan dong untuk pembicara kita dan host kita yang luar biasa. Saat ini, malam ini saya merasakan energinya gitu. Kombinasi yang luar biasa, MC-nya dan pembicaranya. Saya ingin hanya mengingatkan tadi, jadi bahwa ini kebetulan ada beberapa teman di Certified Trainer Magnet Rezeki juga di sini, ya. Untuk teman-teman yang Certified Trainer Magnet Rezeki, silakan saatnya Anda menggunakan ilmu Anda, mempraktekkan ilmu Anda. Di luar sana banyak sekali itu orang-orang yang membutuhkan, terutama orang-orang yang saat ini sedang bukan bahagia, Bapak Ibu. Maka tugas Anda, teman-teman Certified Trainer, untuk turun membantu mereka di kota Anda masing-masing, di lingkungan Anda, saya nggak tahu. Tapi tetap jaga diri, waspada, ya. Kita sudah lindungi diri kita dengan Quranic immunity, ya. Mudah-mudahan semua bisa turun ya ke lapangan membantu. Kita nggak bisa membantu negara ini untuk apa ya, tapi mungkin bisa membantu sedikit saja ya.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk saya hanya mau menambahkan untuk LOP tadi, ilmu Pak Febri tadi, selain dipraktekkan, ada satu tingkatan di atas kita belajar, yaitu adalah istiqomah, ya. Istiqomah. Maka kalau saya selalu mengibaratkan LOP ini seperti pisau. Jadi pisau kalau didiamkan dia akan berkarat, kemudian tidak akan tumpul. Begitupun dengan pikiran kita, kalau dia didiamkan, dibiarkan, maka akan berkarat. Berkarat ini apa? Banyak hal-hal yang tidak positif masuk. Akhirnya tumpul. Untuk mau narik sesuatu, apa yang kita proyeksikan itu tidak akan bisa. Maka caranya pisau ini agar bisa mengupas ataupun memotong sesuatu, ya diasah, ya. Nah, cara mengasahnya bagaimana? Ya tadi Pak Febri mengatakan dipraktekkan, tapi dengan cara istiqomah. Ya. Praktek istiqomah, terus prakteknya apa ya? Paksa di pikiran kita untuk berpikir positif. Husnuzon aja, baik kepada manusia ataupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Febri, terima kasih Pak Heri, terima kasih semua yang hadir di sini, dan juga ingat untuk mengunci ilmu Pak Febri tadi biar masuk ke dalam pikiran kita, ya lakukan sedekah untuk MR Box, ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh MC, ya. Itu saja, baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC kita yang luar biasa, Pak Heri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah, tabarakallah. Terima kasih Arif buat nasihatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim alaihi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Masya Allah, dapat ilmu baru kita. Dan itu tadi pesannya, kalau kita ada isoma, kita bisa di bulan Zulhijjah ini kita bisa tingkatkan ibadah kita dengan yang ada tadi di nomor di chat ada. Dan pesan lagi dari Pak Arif bahwa LOP itu yang tingkatan paling tinggi itu adalah istiqomah. Terus praktekkan. Oke, alhamdulillah di penghujung waktu ini mudah-mudahan ilmu yang kita dapat di hari ini menjadi bekal dan jadi cahaya-cahaya keajaiban kita. Dan kata doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Heri Agustiawan Aha, izin pamit undur diri, dan mudah-mudahan kita selalu diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri, Pak Arif, terima kasih Pak. Pekan depan Bu Ros, ya, sama MC-nya Bu Hijrah Gintik. Keren. Siap Pak, siap. Terima kasih Bapak Ibu semua, ya. Ya, makasih. Terima kasih. Yang mau nih, kalian boleh silakan sapa-sapa sebelum pas. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.